Bismillahirrahmanirrahim. Dan haramnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa orang sebelum giat beribadah, dia harus lebih giat dulu menuntut ilmu. Di dalam tafsir Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan begini: Nurullah yuhda li ahli fikri wa dzikr. Cahaya Allah itu diberikan kepada orang yang ahli fikir dan ahli dzikir. Ini perlu saya tekankan karena saya melihat fenomena di masyarakat kita itu kalau datang ke ulama, datang ke habaib, datang ke kiai itu sukanya ngambil amalan. Ngambil amalan saja. Saya lagi jatuh fakir miskin, apa amalannya? Biar banyak duitnya. Saya lagi cari kerja, apa amalannya biar cepat dapat kerja? Tapi ilmu kiai itu, ilmu ulama tersebut nggak diambilnya. Dia cukup ngambil amalan saja. Ada lagi orang yang ikut majelis itu, kalau majelis zikir rame, tapi giliran baca kitab sepi. Padahal cahaya Allah, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, diberikan kepada orang yang ahli fikir dan ahli dzikir, bukan ahli dzikir saja. Orang yang cuma sibuk berzikir tanpa ilmu biasanya itu suka melihat yang enggak-enggak, Pak. Buram tiba-tiba melihat malaikat, melihat ini. Itu orang yang kebanyakan zikir tidak ada ilmu. Maka fikir dan zikir harus sebanding. Ilmu dan zikir harus seimbang. Jangan cuma sibuk zikir, enggak punya ilmu. Sebaliknya, jangan cuma punya ilmu, enggak berzikir. Harus seimbang. Kalau enggak seimbang, akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Maka perkataan Umar bin Khattab ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun kelebihan dalam agama jika bertentangan dengan syariat Allah. Ada orang belajar ma'rifat, ada orang belajar hakikat. Kalau hakikat ma'rifat itu bertentangan dengan syariat, harifat dan hakikat itu batal. Itu maksudnya. Jadi syariat, ma'rifat dan hakikat dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa syariat. Tidak bisa, karena ada orang mengatakan begini, Pak. Orang kalau sudah sampai ma'rifat nggak butuh lagi syariat. Makanya jangan heran di masyarakat kita itu kalau ada orang azan, ada orang nggak sholat, Pak. Dia pakai hati saja sholatnya. Ketika ditanya, kenapa engkau sholat? Aku baru saja sholat 1000 rakaat kok, katanya. Pakai hati sholatnya. Orang yang seperti ini bukan berma'rifat, bukan berhakikat. Kenapa? Dia sudah melawan syariat. Maka kata Umar bin Khattab, 100.000 orang yang mendirikan malam, sholat nggak berhenti-berhenti, semalam suntuk sampai subuh, berpuasa, semua puasa sunnah dia kerjakan. Kalau dia bertentangan dengan halal haramnya Allah, dia belumlah dianggap. Dia lebih baik jika ada 1000 orang di antara mereka meninggal dunia, lebih baik, lebih ringan jika ada satu orang alim yang tahu halal dan haramnya Allah meninggal dunia. Maka Syekh Imam Murtada Az-Zabidi mengatakan begini, apa penyebabnya? Apa hikmah dari perkataan Umar bin Khattab? Kata beliau, orang yang ahli ibadah, ibadahnya kembali untuk dirinya sendiri. Salat untuk dirinya, puasa untuk dirinya, zikir untuk dirinya. Tapi orang alim selain bermanfaat untuk dirinya, dia bermanfaat untuk semua orang. Makanya orang yang berilmu itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada ahli ibadah. Ahli ibadah salat 1000 rakaat, 10.000 rakaat, 100.000 rakaat tak akan bisa menandingi satu rakaatnya orang alim, salatnya orang alim. Bayangkan kalau ada orang tak berilmu salat 1 rakaat kemudian pengen setingkat dengan orang alim. Ribuan rakaat pun yang dilakukan oleh orang awam itu tak sebanding dengan 1 rakaatnya orang alim.
Kenapa? Karena orang yang ahli ibadah tanpa ilmu, dia akan mudah untuk diganggu oleh syaitan. Karena dia tidak punya patron. Contoh, ada orang sholat Pak, ragu-ragu rakaatnya berapa. Sudah, ini rakaatnya sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Orang yang tidak berilmu cenderung menghentikan sholatnya. Udah, sholat lagi, ngulang dari awal. Begitu yang kali kedua ragu lagi, ini rakaat kedua atau rakaat ke-1. Akhirnya nggak selesai itu sholat. Tidak dengan orang alim, karena dia sudah punya ilmunya. Ketika dia ragu rakaat di dalam sholat, dia lihat ini ragunya 3 dan 4, diambil di 3, dia selesaikan sholatnya tanpa harus dia batalkan sholatnya. Tidak harus batalkan sholat. Jadi ragu 3 dan 4, ambil 3. Saya tak bisa Ustaz menentukan ini 3 atau 4. Ambil yang kau yakin, jangan lupa sebelum salam sujud sahwi. Makanya sholat orang yang alim itu gampang Pak, mudah. Maka orang yang tak berilmu sulit sholatnya. Begitu juga dengan hal yang lain. Memahami suatu dalil, suatu ayat, suatu hadis mudah bagi orang alim untuk menghubungkan antara suatu dalil dengan dalil yang lainnya. Tapi orang yang awam mengerti satu dalil itu dan dia tidak mengerti lagi hubungannya dengan dalil-dalil yang lain. Itulah yang menyebabkan syaitan sulit mengganggu orang alim. Maka dalam bab ini Umar bin Khattab sedang menjelaskan bahwa orang yang paham syariat Allah terkait dengan hukum-hukum halal dan haramnya Allah, maka itu sangat mulia kedudukannya di tengah-tengah umat. Wa qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwa radhiyallahu anhu itu hanya khusus kepada para sahabat Rasulullah. Pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Radhiyallahu tidak mesti hanya kepada para sahabat. Dari mana kita tahu? Dari ayat terakhir dari surah Al-Bayyinah. Dalam surah Al-Bayyinah Allah mengatakan ayat ke-6 dan ayat ke-7. 2 ayat terakhir dari surah Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Apa yang diambil oleh orang yang beriman dan orang yang beramal soleh? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan. Mereka akan mendapatkan surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalam surga tersebut selama-lamanya. Apa kalimatnya? Selanjutnya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka. Siapa mereka di sini? Orang yang beriman dan beramal soleh, baik dari kalangan sahabat ataupun di kalangan umat Nabi secara keseluruhan. Dan Allah pun ridha dan mereka pun ridha kepada Allah. Ditutup ayatnya, dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah akibat bagi orang yang takut kepada Allah. Dia akan membuat dia ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Jadi kalimat radhiyallahu anhu tidak selamanya mutlak digunakan kepada sahabat. Boleh digunakan kepada orang, para wali ulama, pada orang-orang yang soleh, sesuai dengan redaksi ayat ini. Jadi yang menyebutkan radhiyallahu anhu hanya khususkan kepada sahabat itu tidaklah sepenuhnya tepat. Baik. Berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, talabul ilmi afdalu minan nafilah. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah. Saya sudah menjelaskan beberapa kali terkait dengan perkataan Imam Syafi'i ini. Perkataan ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, dinukilkan oleh muridnya Imam Syafi'i sendiri, yaitu oleh Ar-Rabi bin Sulaiman, yang mendengar langsung pernyataan ini dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Harmalah itu juga mengatakan, sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, ma taqarraba ila Allah azza wa jalla ba'da ada'il faraid. Tidak ada satupun ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah azza wa jalla setelah kita melaksanakan semua kewajiban, salat, puasa, zakat, haji, semua kewajiban.
bi afdala min talabil ilmi, yang lebih baik daripada menuntut ilmu. Salat sunat sekalipun tak lebih baik daripada menuntut ilmu. Puasa sunat tak lebih baik daripada menuntut ilmu. Ini perkataannya Imam Asy-Syafi'i. Sepakat dengan Abu Darda dari kalangan sahabat Rasulullah. Sepakat juga dengan perkataan Umar bin Khattab, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dari sini kita paham, Pak, bahwa orang yang menuntut ilmu itu lebih baik daripada menghabiskan waktunya untuk terus berzikir. Jika kita harus melihat perbandingan antara kedua ibadah tersebut. Kenapa? Karena ilmu hukumnya wajib, sedangkan ibadah sunnah tidak sampai pada hukum wajib. Maka saya berharap kepada jamaah yang sudah belajar kitab ini untuk supaya punya semangat menuntut ilmu, karena pahalanya lebih besar dari pahala ibadah sunnah. Menuntut ilmu, duduk sesaat di majelis ta'lim, fadilahnya lebih besar daripada sholat tahajud, Pak. Menuntut ilmu, karena hukumnya wajib. Maka perkataan Imam Asy-Syafi'i bahwasanya menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah dikuatkan juga oleh perkataan beliau yang lainnya yang mengatakan bahwa tidak ada satupun ibadah yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah setelah melakukan segala kewajiban yang lebih baik daripada menuntut ilmu. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Wa qala Ibnu Abdul Hakam rahimahullah, berkata Ibnu Abdul Hakam. Ibnu Abdul Hakam ini murid daripada Imam Malik yang berasal dari penduduk Mesir. Beliau termasuk murid juniornya Imam Malik. Ketika Imam Asy-Syafi'i berangkat ke Mesir, di mana nanti beliau meninggal di Mesir, beliau singgah di rumahnya Ibnu Abdul Hakam ini dan dimuliakan oleh Ibnu Abdul Hakam, karena Imam Syafi'i termasuk salah seorang murid seniornya Imam Malik. Bahkan ada yang menyebutkan Imam Asy-Syafi'i ketika meninggal dunia itu meninggal dunianya di tempatnya Ibnu Abdul Hakam ini. Jadi bermazhab Malik beliau. Apa kata Ibnu Abdul Hakam? Kuntu 'inda Malik, aku berada di sisi Imam Malik. Aqra'u 'alaihi al-'ilma, membaca ilmu kepada Imam Malik. Jadi beliau belajar seperti yang kita kenal hari ini disebut dengan talaqi, guru dan murid secara langsung. Beliau belajar ke Imam Malik. Lalu kata beliau, fadakhala adh-dhuhr, masuklah waktu salat zuhur. Berarti beliau belajar bahkan dari sebelum salat zuhur, dari pagi hari kepada Imam Malik. Datanglah waktu salat zuhur. Fajma'tul kutuba li usalli, maka aku pun mengumpulkan kitab-kitabku agar aku bisa sholat. Udah adzan zuhur, bukunya dilipat, disimpan, dirapikan, beliau mau sholat. Ibnu Abdul Hakam dilihat oleh Imam Malik. Faqal, Imam Malik berkata, ya hadza, wahai engkau ini, kepada muridnya, kata Imam Malik, malladhi kunta ilaihi bi afdala mimma kunta fihi idza sahhatin niyyah. Apakah kamu berpikir yang akan kamu lakukan itu, salat sunnah maksudnya, akan lebih baik daripada apa yang kamu lakukan sekarang jika niatmu benar? Itu kata Imam Malik. Karena sebelum salat zuhur kan ada salat sunnah, Pak. Salat sunnah qabliyah. Sunnahnya bahkan sunnat muakkadah gitu. Bukan sunnah ghair muakkad, sunnah muakkadah. Jadi salat sunnah rawatib itu yang ba'diyah dan qabliyah ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Di antara yang muakkad itu sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, yang sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, sudah 8. Yang terakhir sebelum sholat subuh atau yang biasa kita kenal dengan sunnah fajar. Itu yang 10 rakaat itu sunnah muakkadah, Pak. Jadi kalau sholat rawatib diusahakan yang 10 ini jangan pernah ditinggalkan. Saya ulangi, 2 sebelum zuhur, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, sudah berapa? 6. 2 sesudah maghrib, sudah berapa? 8. 2 sesudah isya, total semua 10. Selain yang itu hukumnya sunnah ghair muakkad. 2 sebelum zuhur karena
Duhur itu sebelum duhur ada 4 rakaat itu. 2-nya sunnah muakkad, 2-nya ghair muakkad. Nah, jadi kalau nggak sanggup melakukan 4, usahakan dapat 2. 2 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 atau 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Ada yang menambahkan satu lagi, kalau di mazhab Hanafi itu 2 sesudah isya. Ditambahkan. Kalau di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karangan Imam Az-Zuhaili itu disebutkan 12 semuanya yang ghair muakkad. 2 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sebelum asar. Ya. 4 sebelum asar. Sudah 8. 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Total semuanya 12 rakaat. Itu yang ghair muakkad. Yang muakkad 10, yang ghair muakkad 12. Total berapa, Pak? 22 rakaat. Untuk salat sunnah rawatib selain 17 rakaat yang wajib. Bisa dipahami, Pak? Jadi yang dimaksud di sini salat sunnah apa? Salat sunnah qabliyah, salat sunnah rawatib. Itu yang ingin dilakukan oleh Ibnu Abil Hakam. Makanya beliau kumpulkan kitab-kitabnya karena mau cepat-cepat salat sunnah. Kata Imam Malik, wahai Ibnu Abil Hakam, apa yang kau lakukan ini? Salat sunnahmu itu apakah kau pikir lebih baik daripada pelajaran yang sedang kau pelajari ini? Maksudnya, yang sedang kau lakukan ini menuntut ilmu, mengulang pelajaran itu lebih baik daripada salat sunnah qabliyah. Padahal itu yang muakkad, Pak. Apalagi yang ghair muakkad. Jadi lebih baik salat menuntut ilmu daripada salat sunnah qabliyah. Kata Imam Malik. Tapi Imam Malik memberikan satu syarat. Apa syaratnya? Idza sahhatin niyyah. Apabila niatnya benar. Kalau niatnya benar, nggak dapat fadilah itu. Apa niat yang benar? Lillahi ta'ala. Di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Kiai Haji Hashim Asy'ari diingatkan, orang yang nuntut ilmu tidak boleh niatkan untuk mencari ilmu supaya dapat kemewahan hidup. Itu satu. Kalau rusak niatnya ini, maka nggak akan dapat fadilah itu. Yang kedua, kalau sudah dapat ilmu bukan untuk cari murid yang banyak, bukan untuk cari pengikut yang banyak. Kalau ada satu orang yang datang ke kita belajar, wajib kita ajarkan. Jadi nggak mesti harus nunggu 1000 orang baru kita mengajar. Harus nunggu 100 orang dulu baru kita mau berbagi ilmu. Tidak. Walaupun 1 orang sekalipun, wajib hukumnya kita mengajarkan ilmu. Karena tidak boleh diniatkan orang mencari ilmu untuk cari pengikut yang banyak, cari ilmu supaya dapat murid yang banyak, cari ilmu biar bisa bikin pesantren yang megah dan mewah, cari ilmu supaya bisa banyak uang. Siapapun yang punya niat mencari ilmu seperti ini, ilmu tak akan pernah nempel di tubuhnya. Kalaulah ilmu dia dapat, tidak ada barokahnya. Tidak ada barokahnya. Maka jangan heran kalau tiba-tiba nanti muncul di kalangan umat apa yang kita kenal dengan ulama usuk, ulama jahat. Ilmunya ada, tapi nggak ada barokah, sehingga perilaku jahatnya masih melekat dengan dirinya. Ya, seperti kata Pak Haji itu yang pernah saya cerita, Pak Haji anak Anda main judi, astagfirullahaladzim, tapi menang Pak Haji, alhamdulillah. Nah itu Pak Haji itu ilmunya dapat, barokahnya tidak ada. Giliran untung jadi boleh. Nah itu enggak barokah namanya. Nah, maka niat yang paling penting. Bapak-bapak datang ke sini niatnya harus dibenerin. Dari rumah tadi sebelum sholat maghrib mau datang ke masjid, mau sholat berjamaah untuk dapat fadilah 27 derajat. Yang kedua, ada pengajian setelah maghrib dengan maksud untuk menambah fadilah supaya barokah hidupnya lebih utama. Semua karena Allah. Nah, terkait dengan bab ini diriwayatkan juga oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari jalan periwayatan Waki, di mana Waki berkata begini. Waki itu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Waki berkata begini, sami'tu Sufyan yaqul, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata. Sufyan Ats-Tsauri ulama besar yang hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, sama-sama dari ulama Kufah, dari Irak.
Kata Sufyan Ats-Tsauri, nahnu la na'lamu syai'an minal a'mal. Kami tidak mengetahui satu amalan pun afdala min talabil ilmi wal hadithi idza hasunat fihi niyyatuh, yang lebih baik daripada menuntut ilmu dan hadis kalau niatnya benar. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Kami nggak tahu ada satu amalan pun di atas muka bumi di dalam agama ini yang lebih baik daripada menuntut ilmu dan hadis dengan syarat niatnya benar. Maka dari sini kita lihat ada perkataannya Abu Darda, ada perkataannya Umar bin Khattab, ada perkataannya Sufyan Ats-Tsauri, ada perkataannya Imam Malik, ada perkataannya Imam Asy-Syafi'i. Semua menunjukkan bahwa menuntut ilmu lebih baik daripada semua amalan sunnah. Semuanya. Makanya perkataan para ulama ini sesuai dengan hadis Imam At-Tirmidzi yang darajahnya hasan yang pernah saya sebutkan di majelis ini. May yakhrud fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia telah terhitung berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, berkatalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda sudah kita jelaskan, salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, maka ra'a, barang siapa yang berpandangan annal ghuduwa ila talabil ilmi, bahwa bersegera di pagi hari untuk menuntut ilmu, laisa bijihadin, bukan bagian dari jihad, faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi, maka orang tersebut akal dan pikirannya telah berkurang. Kata Abu Darda. Apa yang dimaksudkan oleh Abu Darda? Bahwa orang menuntut ilmu itu sedang berjihad. Bahkan Imam Murtada Az-Zabidi mengatakan, bal huwal mujahidul akbar. Orang yang menuntut ilmu itu mujahid yang paling besar, lebih besar dari mujahid di medan perang. Apa sebabnya kata beliau? Karena orang yang berperang di medan perang, dia memerangi musuh hanya pada waktu tertentu di tempat tertentu. Sedangkan orang yang menuntut ilmu, dia akan memerangi kemaksiatan, memerangi kekufuran di semua tempat, bukan hanya terbatas di tempat di mana dia tinggal. Apalagi sekarang zaman teknologi, Pak. Kita bisa saja berdakwah di sini, tapi dakwah kita diketahui oleh orang luas. Maka kata beliau, yang begini ini lebih besar daripada berjuang di medan perang. Nah, mari kita perjelas kalimat ini. Ada 3 hal utama yang harus kita ingat terkait dengan menuntut ilmu dan berjihad di medan perang. Kenapa kemudian Abu Darda mengatakan bahwa orang yang menuntut ilmu jika tidak dipandang sebagai jihad, maka orang tersebut sudah kekurangan pemahaman dan pikirannya. Pertama, kita tahu bahwa tadi sudah kita sebutkan salah satunya, berjihad di medan perang dibutuhkan musuh. Ada ayat di dalam Al-Quran bunyinya begini, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Yang kita perangi orang yang memerangi kita. Jadi kalau belum ada orang yang memerangi kita, kita belum memerangi siapapun. Itu ukurannya. Wa la ta'tadu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Dari sini kita tahu bahwa berjihad itu harus ada musuh terlebih dahulu. Tapi menuntut ilmu ada musuh, juga ada musuh, kewajibannya selama-lamanya. Sebelum hayat, selama hayat masih dikandung badan. Itu satu. Yang kedua, berjihad tidak semua orang dapat melakukannya. Berjihad di medan perang, tidak semua orang dapat melakukannya. Mungkin ada sebagian orang yang bisa melakukannya di tempat tertentu, tapi di tempat yang jauh dari peperangan tersebut dia tidak bisa melakukannya.
Tetapi menuntut ilmu dimanapun dia bisa melakukannya selama di tempat itu ada orang alimnya. Dua. Yang ketiga, jika jihad mati di medan perang mendapatkan pahala syahid di jalan Allah, maka orang yang menuntut ilmu jika meninggal di jalan ilmu pun juga syahid di jalan Allah. Maka dengan tiga sebab inilah kenapa orang menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu sebanding dengan jihad, bahkan lebih. Dari mana kata bahkan lebih ini disebutkan? Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani dari dua sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ammar bin Yasir dan Anas bin Malik, yang menyebutkan bahwa talibul ilmi afdalu minal ghadi warraih fi sabilillah. Penuntut ilmu itu lebih baik daripada orang yang sedang berangkat ke medan perang. Jadi ukuran lebih baiknya, karena berangkat ke medan perang, kewajiban berangkat ke medan perang itu tidak selamanya ketika ada musuh baru kita berangkat. Tapi menuntut ilmu, ada musuh tidak ada musuh, dia wajib menuntut ilmu. Tak terbatas orang kecil, tak terbatas orang dewasa, orang laki-laki wajib, orang perempuan wajib, semuanya wajib. Tapi kalau ke medan perang, kalau masih kecil tidak wajib, perempuan tidak wajib, orang sudah tua tidak wajib. Tapi nuntut ilmu tak ada usia, tak ada, semuanya wajib. Orang tua wajib, orang muda wajib, anak-anak wajib. Oh, anak-anak kan nggak ada dosanya Ustaz, dosa orang tuanya yang tidak mengajarkan dia ilmu. Tetap berbeda. Itu sebabnya kenapa orang menuntut ilmu dipandang sangat tinggi. Maka dari sini kemudian timbul satu pemahaman bagi kita. Pertama, bahwa menuntut ilmu itu kedudukannya sangat luar biasa di mata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menuntut ilmu itu fadilah yang dia miliki. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ